ada tulisannya tuh kuasa pakai W, KWASSA. Oh ya. Terus lucu nih apa ya kok mirip bahasa Indonesia kuasa gitu. Jadi kita modif aja jadi pakai KUASSA gitu. Kalau artinya ya, gue pengen sound kayak gini nih tapi kok nggak dapet ya. Akhirnya dia bikin sendiri. Terus kita kembangin dari situ. Oke. Terus kan tadi yang amplification one itu bisa dibilang masih ngarang kan, ngarang gitu. Terus kesininya kita develop perkembangan berikutnya gitu. Nah kayak kita tuh punya suatu partner namanya Music Marketing. Dari Kanada. Dari Kanada. Jadi dia tuh kayak ngehimpun si plugin seller ini untuk jualan dan dia bantu untuk konekin ke reseller di luar sana. Gitu. Oh gitu. Jadi ya. Kalau ngomongin harga, mah nggak akan habis-habis sebetulnya gitu, karena pasti akan ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal gitu. Cuma Saya Sion, saya Yev, Son of Brun, another untold story. Yeah. Making believe that you still love me. It's leaving me alone and so blue. I always dream, but I'll never own you. Making believe, that's all I can do. Can hold you close, darling, when you're not near me. You're somebody's love, you'll never be mine. Making believe I spend my lifetime loving you and making believe, just loving you and making believe, just loving you. And making believe. Oke, ketemu lagi di Son of Brun, another untold story. Kali ini kita ada di episode ke-69. Kamera mana? Oh iya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Hari ini nggak sama Sion ya? Sion diganti sama siapa nih? Sama Aldi. Nah, sama Kang Aldi diganti sekarang ya? Iya. Oke. Kali ini kita akan coba membahas atau mengulas sedikit tentang kuasa. Yep. Betul ya? Iya, kuasa. Kuasa. Nah, sebelum kenal lebih jauh, mungkin kita akan kenalan dulu dengan teman-teman kita, teman-teman saya yang di depan ini. Boleh diperkenalkan, silakan Om. Teteh, siapa dulu? Oke, halo, nama saya Dania. Saya Public Relation di Kuasa. PR, Public Relation di Kuasa. Kesibukan ngapain aja selain Public Relation? Selain kerja di Kuasa, aku ada ngurusin salah satu brand fashion juga. Brand fashion? Luar biasa. Oke, Om. halo, nama gue Adit. Di Kuasa gue jabatan itu technical support dan product development. Product development, oke. Selain itu, ada lain kan? Luar itu ya. Kegiatan lain, gua running studio rekaman, jadi ya biasa lah, mixing, recording band. Di mana tuh Om sudah rekaman? Di Ranca Kendal. Ranca Kendal. Namanya boleh tahu? Never Labs. Never Labs. Never Labs. Jadi buat teman-teman yang mau recording, silakan datang ke Never Labs Studio ya. Ya. Ranca Kendal nomor berapa Om? Kalau alamatnya Jalan Mahkota Dewan nomor 8. Jalan Mahkota Dewan nomor 8. Oke. Aldi gimana? Apa tuh? Sibuk apa sekarang? Nah, saya sekarang sibuk ini aja gantiin Sion ya. Gantiin Sion ya? Aduh Sion, hari ini Sion berhalangan ya. Jadi seperti episode kemarin, saya sendiri dan sekarang ditemenin sama Kang Aldi. Dadakan sekarang dia. Ya. Pemeran pengganti. Pemeran pengganti, benar. Setalen ya, mungkin selama ya. Oke nih, ngomong-ngomong tentang terkait masalah kuasa. Apa sih itu kuasa?
Jadi Kuasa itu brand. Jadi kami adalah company tech company. Oke. Company di bidang teknologi yang bergerak di bidang, kalau nama bidangnya tuh DSP, Digital Signal Processing. Digital Signal Processing. Nah, dan produk dari Kuasa itu berupa software audio tepatnya. Oke. Jadi yang dipakai buat di studio rekaman atau kamu produksi sendiri. Pokoknya proses software vokal audio. Oke. Gimana Aldi? Ada apa aja tuh Kang? Software vokal audionya, misalkan contohnya gitu, kompresor kah, apakah gitu. Nanti dulu. Benih juga diceritain dulu. Awalnya seperti apa bisa bikin Kuasa? Seperti apa? Awalnya itu jadi foundernya 3 sebenarnya. Oke. Saya, terus ada Dea dari band Homogenic, sama Ari, dia gitaris band Disconnected. Jadi awalnya itu kita sebenarnya tadi rencananya mau bikin studio awalnya banget. Tapi Ari itu udah mulai nulis software saat itu. Waktu itu dia bikin plugin ampli gitar gratis tuh. Terus kebetulan juga saat itu Dea itu lagi S2. Dia bikin tesis tentang business plan. Jadi bisa dibilang daripada gua bikin business plan ngarang, udah aja kita bikin brand beneran nih dari softwarenya yang bikinan Ari tadi. Oke. Seperti itu. Dari tahun berapa dong? 2010. 2010 sekarang. Jadi kita ngitungnya dari pertama launching produk itu tahun 2010. 14 tahun. Betul. Udah lama ya berarti. Nah, yang menarik tuh namanya Kuasa itu diambil dari apa sih Om? Dari Namanya Kuasa gitu. agak lupa sih. Tapi lupa kita dapat baca di mana gitu. Ada tulisannya tuh Kuasa pakai W, KWASSA. Oh ya. Terus lucu nih apa ya kok mirip bahasa Indonesia Kuasa gitu. Jadi kita modif aja jadi pakai KUASSA gitu. Kalau artinya ya seperti yang di pada bahasa Indonesia aja, nama power gitu ya. Kamu punya kuasa atau bisa punya kemampuan untuk melakukan sesuatu gitu. Seperti itulah. Ya, Kuasa. Nah, setelah perjalanan berapa belas tahun ya, mungkin ada project pertama ya, bikin produk pertama yang dirilis sama teman-teman dari Kuasa itu apa sih Om? Bacaan plugin atau apa? Itu yang amplification dulu. Ya benar. Produk pertama kita itu berupa plugin ampli gitar. Namanya Amplification One. Jadi kenapa namanya One? Waktu itu kita konsepnya masukin banyak banget ampli itu dan efek, ada kabinetnya juga. Jadi kalau kayak kalau lu nonton film Lord of the Ring, ada kalimat one ring to rule them all. One amp to rule them all. Itu ya. Jadi terinspirasi dari film Lord of the Ring berarti ya. Lord of the Rings. Susah nggak Om bikin yang pertama nih? Jadi taruhlah kalau bikin sesuatu harus ada template-nya atau awalnya seperti apa gitu. Orang rek bikin ini plugin gitu. Bikinnya dari mana dulu awalnya gitu? Apakah ada referensi? Taruhlah bikin dari Marshall M atau dari mana, dari Randall atau apa gitu. Waktu yang pertama itu kita basically ngarang total sih. Nah emang awalnya kita pelajari skema ampli beneran. Elektronik jadi jatuhnya elektronik. Jadi bisa dibilang kalau lu baca skema elektronik gitu ya, setiap komponennya itu bisa dijadiin rumus matematika. Nah itu yang kita bikin jadi sebuah software. Awalnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi basicnya tetap dari skema elektronik. Oke, yang menarik Om dari bikin plugin dari awal sampai sekarang apa sih? Yang menarik. Tantangannya seperti apa? Taruhlah bikin plugin terus ini nih ada apa ya? Misalnya seperti prototype untuk kedepannya nih seperti apa gitu? Yang bisa dibikin menarik dari awal.
hingga sampai saat ini semacam motivasi lah kenapa bikin plugin seperti ini gitu. Plugin lagi. Oh, Berjalan 14 tahun nih. ya ya. Dan terus konsisten gitu. Jadi kalau kita balik tadi ke awal, yang pertama itu kan Ari bikin software gratisan itu kan, plugin gratisan itu ampli itu sebenarnya awalnya karena Ari ini nggak nemu saat itu ya, Ari nggak nemu plugin yang sesuai sama yang dia mau. Jadi gue pengen sound kayak gini nih, tapi kok nggak dapet ya. Akhirnya dia bikin sendiri, terus kita kembangin dari situ. Oke. Terus kan tadi yang Amplification One itu bisa dibilang masih ngarang kan, ngarang gitu. Terus kesininya kita perkembangan berikutnya gitu, kita konsepnya jadi nggak masukin semua ampli di satu plugin, kita isi satu-satu. Misalnya kamu gitaris metal ya butuh amplinya yang high gain mungkin lu gitaris indie mungkin pengen yang lebih clean, jadi kita pisah-pisah sekarang, nggak semuanya dalam satu plugin. Oke. Tadi kan disinggung bahwa si plugin itu kan free ya. Itu yang Ari free. Yang di sini virtual doang. Oh, free. Habis ini nggak. Setelah itu semua komersial. Oh, semua komersil. Amplification One semuanya udah jadi komersial. Oke. Sejak Amplification One itu kesininya ada berapa produk? 39. Ya, 39 Ampli virtual sama efektor. Oke. Virtual. jadi kalau total ada 39 ya. 39 plugin yang isinya ada ampli gitar, ada efek, ada plugin mixing, studio gitu. Oh, plugin mixing juga ada? Ada. Luar biasa Om. Terus maksudnya gini ya, ketika bikin plugin terus jualan nih, gimana nih caranya jualan? Nah, di gimanain gitu dari awal sampai sekarang gitu. Sekarang bisa diakses di mana sih? Kita jualannya gitu. Ya, betul. Nah, ini bagian Dania nih. Waduh. Kalau jualannya tuh kita tuh majority di luar, kayak Seperti apa? kayak 50% tuh market kita di USA, terus udah gitu ngikutin ke Europe, baru ke Asia gitu. Nah, kayak kita tuh punya suatu partner namanya Music Marketing. Dari Kanada. Dari Kanada. Jadi dia tuh kayak ngehimpun si plugin seller ini untuk jualan, dan dia bantu untuk konekin ke reseller di luar sana. Oh gitu. Jadi kayak distributor lah mereka. oke. Jadi kita nggak susah-susah ya untuk kayak ngelapak lah istilahnya mah. Ngelapak. Iya, jadi nggak door to door antri, tapi kayak via Music Marketing sama dia dikonekin ke beberapa ke beberapa benua sama kita jualannya online ya, by the way. Ya, online. Lewat website si Music Marketing ini yang mendistribusikan produk kita ke channel-channelnya dia. Oke. Nah, ketika pemasaran itu udah ke seluruh dunia kan? Sekarang ya. Yang paling banyak belanja dari negara mana nih Om? majority USA 50%, Oh, iya. Jerman, Dan ngikutin Jerman, Europe, baru ke Inggris ya. Indonesia sendiri gimana tuh? Nah itu. Pasar Indonesia. kayak I think tahun ini 2% deh. 2%. Dan kita udah punya official distributor di Indonesia kan. Oh, iya, iya. Oh ya. Jadi kalau yang mau, misalnya ada teman-teman mau beli dalam rupiah, Betul. nggak bisa lewat situ di Di Artsonica, Instagramnya Artsonica. atau misalnya ada juga yang email ke kita ada gitu. Halo, kita pengen beli program anu gitu, tapi pengen apa? Pengen mata uangnya IDR. Pengen mata uang rupiah atau pengen pembayarannya lewat transfer dan lain-lain, kita bisa bikin manual order gitu, lewat email. Nah itu kira-kira kenapa tuh? Marketnya bisa gede di USA, di Jerman, sementara di kita sendiri hanya 2%. Menurut Om Adit nih. Om Adit dulu deh. Satu kan kita produknya software ya, jadi jualannya online tuh nggak dibatasi negara lagi kan. Iya, betul. Ya udah, kita rilis aja dari mana gitu. Sementara kenapa marketnya besar di luar ya itu kayak dari budaya orang membeli software asli, Oke. budaya menggunakan apa produksi pakai musik itu ya mau nggak mau emang paling gede masih di USA sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin gratis kan bro, sih orang. Yang gratis kan dia orang. Kadang-kadang merilah ham itu ya. Pasti gitu kayak. Iya benar. Tapi menurut pengalaman sih pengguna software bajakan dan ori itu nggak bersinggungan. Oke, nggak bersinggungan.
Beda Ya, market. beda market, beda ya? Kita lu mau kasih duit berapapun, mau ngasih harga berapapun, semurah berapapun atau diskon berapa gede pun, ini yang pakai bajakan tuh kemungkinan besar nggak akan beli. Oke. Karena mereka budayanya nggak beli. Oh iya. Kayak apa ya? Atau mungkin ada beberapa teman kita yang asalnya dia pakainya free, pakainya mungkin yang bajakan dulu karena waktu itu belum menghasilkan uang, tapi setelah menghasilkan uang dia juga kayak langsung bilang kayak dulu gue pakai bajakan sebelum musik gue menghasilkan, terus sekarang tiba-tiba dia aku beli gara-gara ternyata udah cuan nih gitu musiknya gitu. Ya, paham. Dan fiturnya juga mungkin berbeda ya ketika orang bisa akses yang free sama yang berbayar gitu kan. Mungkin lebih lengkap yang berbayar mungkin ya. Ya, kalau teman-teman pengen coba software kami, langsung aja ke website kuasa.com. Kuasa.com. Tinggal di download aja trialnya. Dan kenapa gua meminta kalian download dari website resmi, karena kalau dari website yang tidak resmi mah kita nggak bertanggung jawabnya apa virus atau ada software udah di spam ya. pabrik, kita nggak tahu gitu. Jadi usahakan lewat official channel. Oke. Sama free trial juga ya. Ya, kita free trial. Mau coba trial, download aja, install jalan. Berapa kali itu? Berapa lama maksudnya trial? Free trialnya. Unlimited. Oh, unlimited. Ada noise. Nulis saja Si Madam. Sebagai user. Ini emang saya soalnya bisa pernah coba. Pura-pura nggak tahu aja. Oke. Ini kan semakin berkembangnya teknologi ya Om ya. Ya. Terus semakin banyaknya plugin mungkin ya, seperti kita bahas hari ini bahwa itu kan tidak mudah ya ketika plugin itu udah banyak nih di dunia tuh, udah banyak gitu kan. Terus kita pasti mencari sesuatu yang berbeda gitu kan. Nah, untuk Kuasa sendiri nih, ngerisetnya berapa lama nih, riset sama developmentnya nih? Kira-kira set. Kita punya divisi riset. Oke. Khusus. Mereka pokoknya riset aja terus jalan. Nah, biarpun tidak terpatok sama produk yang sedang di-develop. Jadi pokoknya riset apapun aja jalan. Gitu. Tapi kalau dihubungkan sama produk yang berjalan, kita itu targetnya 1 tahun rilis berapa sih, dan 3-4 ya? 3-4 per quarter, 1 minimal. Berarti dalam setahun itu kita targetnya rilis 3-4 produk. 1 tahun 3-4. Iya, jadi 3 bulanan lah ya. Oke. 3 bulanan. Itu termasuk cepat juga. Berarti kita Termasuk sama sedang aja. Tapi tahun depan kan katanya mau 12. 1 tahun 12 produk gitu ya. ada apa ya? Ya dicepet-cepetin kalau dia maksudnya emang karena kita hidupnya dari jualan, dari komersial, ya mau nggak mau harus rilis produk gitu kan. Mungkin ada ini ya, semacam ketika orang ada request mungkin ke teman-teman dari Kuasa, ini tolong dong bisa bikin ini nggak gitu. Ada nggak kayak gitu, kayak custom, saya pengen kayak seperti ini gitu si pluginnya. Udah pernah belum? Ada ya? Kalau yang request banyak ya, banyak request plugin atau request fitur sih banyak. Cuma ya kita tampung aja sih. Oke. Oke, selain plugin, fiturnya apa lagi nih Om yang ada di Kuasa nih? Fitur Atau plugin apalagi selain efek gitar misalkan. Oh gitu. Bass, itu ya kalian. Kita juga ada yang plugin yang gratis, ada kita ya, Dan? Ada. Ada beberapa biji plugin yang gratis, silakan. Ada equalizer di efek, terus ada studio recording juga, ada yang gratis ya. Sama si ampli mah nggak ada ya? Kayak cuma Ampli ada, light. Oh iya, ampli juga. Gratis ya. Itu kita ada yang Boleh nanti boleh disebutin buat teman-teman apa aja produk di sini? Graphic equalizer. Ya. Bisa download di Kuasa gratis. Terus udah gitu amplification Light itu gratis juga. Pilar juga ya. Pilar power amp. Pilar harus beli preamp-nya dulu. Beli ya preamp-nya. Nanti dikasih ada bonusnya gitu. Oke. Studio mana sih? Studio Itu. Basic. Equalizer. itu bisa di-download di Kuasa Bisa gratis. di-download. Dan itu bisa diterapin di semua digital audio workstation gitu. Bisa semua ya. Kita kan support formatnya itu VST, VST3, AAX buat Pro Tools sama audio unit buat Oke. Mac. Jadi kalau teman-teman pakai DAW yang support plugin itu ya tinggal
install jalan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menginstal. Mudah-mudahan sah. Iya. Tidak ada alasan untuk nggak belajar. Karena beberapa software atau plugins ada juga yang nggak support gitu terhadap beberapa digital audio workstation juga sih. Ya ada. Kadang-kadang ada yang gitu. Terus ada beberapa workstation yang punya format sendiri kan. Kayak teman-teman yang pakai Linux mungkin nggak bisa langsung install tuh. Seperti itu. Oke. Jadi selama ini riset and development-nya udah bisa dibilang All the way. cepet ya, maksudnya dari awal kita bikin plugin tuh udah dibilang cepet ya gitu. Selama 1 tahun ini bisa bikin 3 sampai 4 Alhamdulillah. produk gitu Ya, ya. Seperti apa ya? Seperti banyak di bidang lain kan, kadang-kadang saat lu berhasil bikin satu, terus yang lainnya pasti bisa ngikutin yang itu kan. Iya. Ya gitu lah. Oke. Gimana, Ahli? Produk unggulan Kuasa nih atau yang paling banyak di download orang, dibeli orang tuh. Oh, Waduh. Misalkan top 5 lah gitu. apa Dan? Waduh. Terus lihat lagi, kebanyakan amplification ya. Sekarang tuh lagi orang-orang tuh lagi suka sama Claren. Claren tuh yang modelingnya Orange M. Orange M. Terus sama yang ada kemarin apa yang Fender ya? Oh ya, Matchlock. Matchlock. Modeling Matchlock. Si ampli 3 itu masih sama yang Cerberus bass. Itu masih juga. Kalau efektornya tuh orang-orang suka distorsi. Sama ini ya, apa sih? Reverb delay. Oh iya ya, reverb dan delay. Oke. Jadi kan produk kita jadi Kuasa itu kuatnya di bidang pergitaran sebetulnya. Pergitaran. Kita buat gitaris. Siap. Khususnya jadi ada ampli gitar, ada efek gitar dan lain-lain. Jadi yang masih di top 5 tuh pasti sekitar itu. Oke. Tuh. Ya, jadi buat teman-teman yang butuh plugins yang recommended ya silakan. Iya, Apalagi ya Kuasa. Berapa tahun terakhir kan trennya lagi apa? Gitaris-gitaris mainnya direct kan. Oh iya, betul. Colok ke mixer, pakai ampli gitu kan. Iya. Colok ke rack gitu. Atau recording juga tinggal tancap ke soundcard. Iya. Ya kebanyakan orang cuman cari sinyal doang, nanti dihajar sama plugin biasanya gitu sih. Apalagi kalau live. Kalau live itu buat live ada nggak? Kira-kira? Kalau pakai laptop bisa. Oh bisa. Bisa Live ya. Terakhir itu Ari kalau manggung sama bandnya Disconnected dia pakai laptop. Jadi buat teman-teman yang main live juga bisa pakai plugin dari Kuasa. Ya, selain buat recording bisa buat live. Bisa. Betul. Dan juga biarpun ini kebanyakan ampli dan efeknya buat gitar, tapi teman-teman ternyata banyak juga yang pakai buat synth misalnya, buat keyboard, ya efek-efeknya tuh banyak yang pakai. KDA di Homogenik. Ya, ADA di Homogenik tuh band elektronik kan, tapi dia banyak itu yang synth pakai ampli gitar gitu ya. Jadi ini mah itu bagian dari proses kreatif. Oke. Ya kan? Jadi jangan That's the fun part. Nyobaan gitu kan, ya kan? Betul. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman pengen berkarya, tidak usah maksudnya tidak usah khawatir dengan alat misalnya tidak sesuai tinggal pakai plugin bro. Karena yang plugin naon aja bisa, maksudnya yang keluarna suara ucing atau suara dengan gitar aja bisa keluar suara apapun ya. Bisa dipakai buat macam-macam seperti itu mungkin ya. Kalau dari marketing sendiri gimana nih yang paling laku nih sekarang? Tadi udah disebutin ya kalau yang paling laku. Cuman aku case tadinya gitu si Inudo hari ini yang udah pakai Kuasa tuh, kita ada produsernya Danila tuh Laka, dia rajin pakai gitar. Oh iya. Kan banyak banget kayak dia ngeproduserin band-band mana tapi kayak nggak bilang-bilang gitu, tapi taunya pakai Kuasa. Terus ada gitu Aldet juga Hills tuh dia pakai Kuasa. Tapi udah banyak ya. Udah banyak. Ave, terus ada Wisnu Isantama itu produsernya Hindia, itu pakai Kuasa juga. Itu jadi lumayan friendly sih. Bisma juga. Bisma tuh kan dia produce sendiri kan yang pas dia mau solo tuh. Dan dia datang ke kita minta ajarin ke Om Adit sama Om Juan kalau nggak salah. Dia udah langsung bikin sendiri aja musiknya tuh pakai Kuasa semua dan cuman diajarin bentar doang deh kayaknya. As long as kamu bisa main gitar kayaknya akan familiar dengan
si produk-produk kita karena emang beneran si simulasi amplinya tuh gambar di komputernya juga ampli banget, si efektornya juga gambarnya efek banget, jadi kayak dipindahin ke layar komputer. Tampilannya seperti apa sih? Tampilannya bisa dilihat di website tadi ya. Website, oke. Kuasa.com. Tapi ya, benar tadi kata Dania, kita salah satu USB. unggulan produk kita tuh tampilannya satu aja, cuma satu interface, nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang harus diklik baru muncul. Oh gitu. Kalau kita nyebutnya itu idiot proof. Lu nggak usah macam Iya, langsung betul. Nah, seperti itu. Kebanyakan kan kayak plugin-plugin yang lain harus pencet ini dulu baru bintang. dan yang muncul di mana gitu kan. Ya, seperti itu ya. Terus buat teman-teman juga yang mau beli bisa di mana aja Om selain di web? Di web tuh www.kuasa.com. Oke. Kalau di Indo tuh kita punya beberapa, itu tadi official distributornya kayak ada Artsonica sama bisa via Om Ape juga ya, Om Ape. Iya. Nah, Oke, yang mau tanya-tanya di sosmed di mana aja? di sosmed di Instagram di Instagramnya apa? @kuasa. Ya, kita semua sebenarnya ada ya di Twitter, Facebook, Instagram, cuma yang paling banyak interaksi lawan Instagram. Instagram. Dan menarik Di itu ya, @kuasa. merchandise-nya tadi saya cek ada di US ya, di US dikirimnya. Iya. Iya. Kita punya beberapa reseller merchandise juga itu, dan itu juga sama kayak tadi diurusin sama musik marketing, dan kayak nanti dia PO desain dan lain-lain dan di ship dari US juga. Kita nggak usah. Kita kasih desain aja. Di sini nggak ada sisa nih? Apa? Nggak ada sisa-sisa. Di sebelah ada sebelah. Oke, kalau dari pasar nih, kira-kira pengguna ya, pengguna plugins kebanyakan kalau dilihat dari genre musik atau band ya, itu siapa deh Om? Dari mana? Genre apa gitu? Genrenya nggak rock, pop kah, atau apakah gitu? Kalau yang musisi biasanya yang apal biasanya. Nah, kalau genre in general ya, kayaknya masih metal high gen gitu. Iya. Salah satu. Biasalah distorsi mah maniak sama efek distorsi kan, gitaris. Jadi ternyata di plugin juga seperti itu. Ya. Sama Suges lumayan sih makanya keluarin Suges, oke. Kita kan bulan kemarin rilis satu bundle tuh namanya Shoegaze Bundle. Jadi kita ngumpulin beberapa efek kita yang ada hubungannya sama musik shoegaze gitu ya. Reverb, delay, modulasi. Nerawang gitu ya. Nerawang, ngambang. Ngambang. Apalagi pandemi lihat. Senang Yang gitu lah. Lumayan. Ya itu lumayan, maksudnya sih asalnya tuh kerasanya dari banyak banget yang beli reverb sama delay, demandnya banyak banget. Terus akhirnya kayaknya nih Shoegaze deh, soalnya reverb, delay, chorus, terus kayak udah bikinlah Shoegaze Bundle gitu. Selain distorsi ya. Dua top pertama tuh kayaknya yang metal high gen yang berat distorsi gitu, sama yang keduanya yang shoegaze. Oke, Indonesia banyak juga yang pakai itu ya? Apa? Dari Indonesia lokalan banyak ya? Banyak. Sebetulnya, dan yang sebenarnya yang lebih banyak, yang banyak juga itu bukan musisi, bukan band lah, bukan anak band. Jadi kayak banyak produser, ada yang scoring buat video game. Oh iya. Scoring film juga banyak. Guardian of the Galaxy itu produsernya pakai Kuasa. Ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada, kalau nggak salah ada komposer dari video game developer. Capcom. Jepang. Yang bikin Street Fighter, developer Raiden juga pakai itu. Saya lupa namanya, tapi bisa dilihat di website kita. Ya. Boleh ke website aja. Biar saya juga baru tahu di sini. Terus yang apa maksudnya user juga ya, nanti kalau bisa ngobrol di website itu langsung dijawab ketika ada pertanyaan gini bisa langsung dijawab. Bisa Komunikasi bisa lewat sosial media. Lewat email, lewat sosial media. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol sama teman-teman dari Kuasa atau mau belanja plugins dan apapun itu produk dari Kuasa, silahkan aja langsung menghubungi teman-teman saya yang ada di bawah ini. Di depan kok di bawah ini. Oke, ini mengenai plugin post production apa aja sih yang ada di sini? Oh ya, berarti yang selain yang gitar-gitaran ya, kita ada equalizer, tiga plugin equalizer. Nah, itu dibuatnya berdasarkan, kalau teman-teman tahu ada brand Neve.
produk audio mereknya Neve. Oke, Nif. Kita bikin equalizer berdasarkan situ. Terus ada yang berdasarkan dari brand Pultec namanya. Terus ada maximizer namanya Kratos. Maximizer. Nah ini yang maximizer ini juga yang banyak dipakai di luar, di bidang di luar musik kayak yang ini dialog gitu banyak. Edit dialog kok kayak voice over gitu. Nah, voice over atau mungkin buat Film juga bisa. buat film. Nah, kalau personil teman gua ada teman gua di Bekasi, dia ngedit dialog buat FTV, buat sinetron gitu dia. Dia pakai Kratos. Di production house ya dipakai gitu ya. Jadi jadi menarik ya teman-teman bahwa plugin dari Kuasa tuh bukan hanya sekedar untuk recording musik aja. Jadi ada buat post production kayak editing video, editing film, editing buat kayak voice over ya, itu maksudnya. Ya kayak buat broadcasting gitu ya. Pas Aldi pakai Kratos. Nggak tahu deh. Produknya apa namanya? Kratos. Maximizer. Kratos Maximizer itu salah satu produk dari Kuasa. Luar biasa. Itu tahun berapa rilis tuh? Yang 2014 itu lupa juga. 2015 ya? Ih, lama juga ya. Bertahan. Soalnya saya Kan tapi udah update, udah versi 2 sekarang. Versi 2. Ya, dulu saya pernah kerja di TV swasta juga sih. Oh ya. Jadi bikin, saya bukan editor dulu, produser kan, cuman suka nongkrongin aja di post production, jadi tahu lah sedikit banyak. Familiar ya. Wah iya nawan nih hanya oke gitu. Seperti itu jadi. Oh ya, untuk kantornya sendiri di mana sih swasta itu Om? Belum ngobrol nih. Nah ya, kantor kami di Bandung, di Bandung Pati Ukur. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu dari seluruh Indonesia atau seluruh internasional juga seluruh dunia bahwa kantor teman-teman Kuasa itu ada di Bandung. Nanti, Di Pati Ukur. Jangan di Pati Ukur, kalau pengen lengkapnya boleh dicek aja di webnya. Oke. Kopinya juga enak loh. Oh ngomong-ngomong, dinikmati aja. Kuasa. Ini kopi punya siapa nih? Yang ini kopi khas Kuasa. Oh, beli ya? Ini beli. Khas Kuasa. Ini khusus ini besar. Oh iya. Kita beda. Oke. Ngomong-ngomong plugin sih, mungkin secara market ya udah banyak, terus kompetitor banyak. Ini pengen tahu nih kelebihan dari si plugin yang dirilis oleh Kuasa sendiri itu apa sih Om? Om Adit dulu, nanti aku nambahin. Kelebihan Ya. Kalau ngomongin harga, mah nggak akan habis-habis sebetulnya gitu, karena pasti akan ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal gitu. Cuma kita kalau banyak yang komentar, banyak yang email juga ke kita, satu, kita tuh sangat user friendly pluginnya, kayak yang tadi Spotify, nah tinggal install, jalan, oh langsung ngerti langsung ya. Nah kedua ada juga yang komentar juga, ada yang bilang sound, terutama yang ampli gitar ya, otentik. Oke. Mirip banget sih sama asli. Ada yang email ke kita tuh kayak cuma mau apresiasi aja. Ya, dia nggak cuma gue beli plugin lu yang ada yang namanya Rectivor, itu tuh emulasi Mesa Boogie. Ya. Jadi saya tuh punya ampli Mesa Boogie, gue punya tuh tapi nggak bisa selalu gue pakai karena gue tinggal di apartemen, mungkin berisik ke sebelah dan lain-lain. Jadi gue beli plugin lu, wah ini ternyata sama banget sama ampli gua suaranya gitu. Jadi kayak mungkin biasalah ya musisi suka kerjanya tengah malam ya, nggak bisa nyalain ampli 100 watt tengah malam, akhirnya dia memilih pakai plugin tadi itu. Iya. Puas dia. Puas. Dan satu lagi deh. Dia malah surprise sendiri gitu. Berarti kelebihannya bukan hanya dari performa plugin yang mirip-mirip sama sama si ampli sendiri ya. Jadi si amplinya juga bisa awet, dataran pakai plugin. Oke plugin, terus pakai ampli. Iya. Kawan pakai panggung maya. Sampai ada yang email juga, jadi malah dia experience dia tuh kebalik. Dia pakainya tuh ampli Kuasa dulu. Terus dia nanya, gue suka banget sama plugin lu yang gue lupa dia beli ampli. Nah, secara gue punya band gitu ya. Gue mau beli ampli yang suaranya kayak ampli lu.
Itu ampli apa? Nah, kayaknya gitu. Si dia nanya itu Jadi kebanyakan orang kan pengen beli plugin itu buat nyari Nyamain amplinya. nyamain ampli. Kalau dia balik, dia pengen suara plugin itu yang ampli ada ampli. Nanti bisa diupayakan ya. Dikulik sendiri ya. Diulik. Jadi buat teman-teman yang pengen plugin yang otentik ya. Kan mumpung lagi banyak nih Wak ya teman kita yang baru main band nih, muda-muda nih terus mulai Ya, betul. dia. Iya betul. Karena Mumpung puasa ini ya. anak muda tuh harus explore ya ketika bikin karya tuh. Kalau saya mah distorsinya sakit tuh kan banyak nyanyi gitaran di kamar lah biasa gitu. Tapi buat teman-teman yang mau explore silakan boleh mengakses ke Kuasa. Nah, lagi ya ngomong apa lagi ya? Kekurangannya mungkin nggak usah dibahas ya. Kekurangan mau ngapain ngebahas kekurangan? Kurang. Apakah ada yang pernah protes lah? Kira-kira ada bukan protes apa ya sebenarnya? Komplain. Kalau mengenai produknya sendiri hampir nggak ada ya. Nggak ada ya? Saya sengaja saya lupa nih. Yang komplain apa aja. Tapi kalau yang request fitur banyak. Request fitur banyak. Oke, request. Nah kalau fitur Kratos tuh kan mastering ya, tuh mastering ada. Bisa ya kalau mastering. Betul, bisa. Ya kan? Nah di era digital ini yang ya. gini, menurut Om Adit signifikan nggak sih perbedaan digital mastering dan analog mastering? Oke. Nah. Itu Pengen tahu pendapat pribadi Om Adit. itu $1 million question. Yes. Udah pertanyaan puluhan tahun. never ending question. Never ending question. benar. Kalau buat saya sendiri mah yang namanya perkembangan produk digital itu bukan untuk menggantikan produk yang analog. Oke. Betul. Jadi dua-duanya mah jalan aja gitu. Saya kayak ada dulu ada gitar akustik, tahu-tahu ada gitar listrik. Nggak mau ganti gitar. Jadi kalau buat saya sendiri dalam produksi mah pakai aja semua yang bagus. Setuju itu mah. Betul. Setuju. Pokoknya kalau soundnya enak mah ya pakai aja gitu. Ya mungkin yang suka sama analog itu kan masalah selera ya mungkin ya. Orang kan banyaknya juga kalau dari kita lihat gitaris lah. Mungkin hampir semua gitaris sukanya pakai ampli gede gitu kan. Ya. Oh anjir ada yang ngedorong di panggung sih gitu. Cuma pada saat manggung nggak selalu bisa bawa ampli nih. Betul. Biasanya lu manggung di bar kecil atau yang alatnya kurang memadai gitu, akhirnya gue pakai efek digitalnya tinggal tancap suara enak udah jadi Direct ya, direct gitu. apalagi yang teman-teman yang banyak main di festival mungkin yang nggak sempat soundcheck karena rotasi bandnya banyak gitu kan, mungkin pakai Sustai bisa pakai. pakai setup yang digital bisa lebih mempermudah kami. Lebih mempermudah berarti Wak. Iya. Harus mempermudah. Lihat. Harus mempermudah. Mungkin kayak Bang Aldi kan banyak ngulik synthesizer gitu. Karena kan banyak yang musim synthesizer hybrid kan. Ya, betul. Mesinnya analog tapi ada fitur digital buat nge-save. Jadi ya pakai aja. Dua-duanya dipakai. Dua-duanya dipakai. Dan itu bisa jalan ya beriringan maksudnya. Beriringan. Betul. Kayak gitar akustik sama elektrik gitar bisa dijadiin dalam satu band dimainin gitu, seperti itu. Ya, jadi buat teman-teman jangan khawatir masalah plugins bahwa lokal juga bro. Berani ya bersaing ya. Bagus lah kalau Kan enak sharing ya kan lokal, nanyanya enak. Kode yang bingung kan tanyain sini. Iya benar. Jadi enak. Masalah bahasa juga kan. Yes. Kadang menjadi kendala. Betul. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membeli tanda kuasa. Benar bisa. Itu ya tawanya. Sengaja coba aja dulu yang trial versi. Coba. Jadi kalau tidak pernah mencoba menyesal bro. Jadi harus tahu. Kalau tidak mencoba tidak akan pernah tahu. Benar nggak Ki? Ki sare Ki. Aduh itu kameramen kenapa nih? Udah ngantuk kayaknya. Oke kalau sekarang kesibukan ngapain nih? Untuk hari ini lagi sibuk apa nih teman-teman? Ngerjain apa nih? Kerjain apa nih? Oke, yang paling dekat ada kita mau rilis satu produk efek. Kan efek apa mah belum bisa saya keluarin. Untuk ke depan. Tapi kalau yang rencana jangka panjangnya kita mau expand lagi ke produk-produk yang di luar gitar kayak yang tadi buat mixing, buat mastering, equalizer. Nah, kita mau kita lagi develop ke sana. Udah ada samplingnya belum? Apanya? Samplingnya belum selain yang buat recording itu? Sampling.
Ya, contoh pluginnya udah ada yang setengah jadi lah, kalau bisa disebut gitu, nggak ada. Maksudnya kayak beta version atau Ya, web seperti itu. Belum ada. belum sih belum ada. Biasanya soalnya rilis beta version tuh deket-deket rilis. Oke, paham. Kita kasih ke FR buat cobain. Jadi basically kita lagi nyiapin mesinnya dulu gitu, baru bentuk mesin aja, belum ada bodi. Kalau mobil mah kayak ada bodi. Iya. Ya, ngomong-ngomong tentang musisi yang menggunakan plugin yang rutin nih, kan yang pengguna banyak, tapi yang rutin kan berbeda ya. Ketika bicara masalah selera atau bicara masalah, oh saya nyaman dengan plugins yang ini. Itu siapa sih kira-kira? Safety to say sih kalau misalnya di luar tuh ada Nick Mac. Dia tuh produsernya Iggy Azalea, Charlie XCX gitu-gitu. Dia seneng banget sama Kuasa dan bahkan dia tuh beli gitu. Oke. Pas tahu portonya baru aku reach out, kenapa beli? Terus kayak ya udah itu. Kalau gitu Lumayan Itu banyak loh yang cerita kayak gitu. Ini ada user beli ya, terus dia dapat dapat problem gitu, terus email. Gue nggak bisa anu gitu. Gue balas emailnya terus kayak terus out dia tuh siapa? kadang-kadang gue iseng nih siapa sih namanya, kayak kenal atau siapa, anjir taunya gitarisnya Sisters of Mercy, basisnya siapa, betul banyak itu. banyak juga musisi-musisi dunia ya menggunakan plugin dari Kuasa ini. Ya, Yang suka nongin siapa nih? Marketing biasanya ya. Ini siapa nih orangnya yang bikin bandnya? Ya aku. Tombaknya. tombaknya kontakin. Iya, kontakin terus lumayan lah Kia. Gimana, Aldi? Mau ngobrol apa sekarang? Udah sih Mas. Oh, udah ada gitu. Kalau saya ini nanya kan dilihat tuh currency-nya pakai dolar itu. Oh iya, Itu Kenapa? Iya, kenapa harus dolar? kenapa pakai dolar? Karena tadi majority si Majority ya. user kita kan di luar dan kita kan tap in-nya sama si musik marketing itu kan. Sama dengan Jadi dia emang currency-nya US dollar. Tapi kalau kita lihat lagi itu ada plus FAT itu tuh pajaknya Eropa gitu. Pajak Eropa. Aduh, dan hati. Kayaknya jadi Ya gitu. Kios coba audit. karena ribet ya masalah si transaksi digital ini. Ya. Jadi kita pakai third party sebenarnya buat ngurus yang gitu. Oke, pakai third Masuk party. sama licensing namanya security buat softwarenya gitu. Sekuritasnya ya. Itu pakai third party karena kalau kita develop sendiri nggak akan beres-beres. Karena ada kendala nggak? Pernah terjadi ada kendala gitu selama Apa teh? itu kayak pembayaran transaksi gitu. Kayak minor-minor doang. Minor-minor aja sih. Error gitu-gitu. Ya. Oh, Yang bahaya mah kayak beberapa bulan lalu ada kasus kayak PayPal tahu-tahu dipanggil. Oh iya, lagi ramai itu. Itu tuh ngaruh banget gitu. Ya. Karena ya sadar atau enggak tuh yang pakai fitur pembayaran dengan kayak PayPal itu ribuan gitu. Gitu. Jadi lo diblokir 2 hari aja berapa ribu transaksi yang nggak akan masuk. Ya, seperti itu kadang terjadi juga ya Om. Itu sering nggak sering ya? Enggak sih, cuma ya kadang-kadang ada aja kayak server kita tahu-tahu maintenance itu terus website mati kita panik. Ya gitu sering aja sih. Ada aja sih gitu. Kalau Kuasa itu berarti totalnya ada berapa orang Om? Total orang ya. 15. 15. 15. 15 3 di luar. Oh ya, jadi kalau total sebuah orang itu ada 15 personil dan ada 3 yang di luar negeri. Ada Bram lagi S3 di Jerman, dia yang bisa dibilang head of research. Terus ada Bibi di Bulgaria, dia produk spesialis. Oke. Sama Afsar pulang. udah pulang. 2 berarti yang lagi di luar. 2 di luar, sisanya di Indo. Wow. Cuma kalau yang tiap hari ngantor itu cuma 8 orang lah. Dapat Ya. Ya, Pak. Kayak soalnya beberapa kerjaan bisa di remote kan. Ya, betul. Zaman semakin canggih ya. Betul. Oke nih, ngomong-ngomong masalah software atau plugin ya, mungkin ketika orang bicara masalah plugin yang original, nah
Jangan lupa juga selalu ada bajakan. Apakah pernah ada bajakan nggak? Pernah dibajak oleh siapa gitu Om? Ada kejadian seperti itu belum? Kalau teman-teman mau tahu ya, pembajak itu cuma butuh 2 hari buat nge-track. Oh, Jadi ya itu. cepat ketawanya ya. Cepet banget. Tapi sering terjadi itu kan? Selalu terjadi. Selalu terjadi. Dan kita dulu pernah kayak mau, udah lama sih. Jadi kita cari tuh semua siapa yang ngedarin bajakan dan lain-lain. Cari pot satu-satu, nggak habis-habis bro. Betul. Betul. Jadi kayak lu search misalnya di Google ya, yang track gitu ya, keluar tuh result. Ya. Kita report satu-satu. Lu cari lagi di google.co.au misalnya, hasilnya beda bro. Perizinan beda. Region beda. Belum lagi yang website-website yang pakai karakter spesial kayak bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Rusia nggak kedetek bro. Itu tuh repot banget sampai memang ada servis khusus yang nawarin buat ngebersihin yang gitu-gitu. Oh iya. Cuma itu tuh mahal banget. Jadi ya balik lagi ke obrolan gua tadi di awal, yang pengguna bajakan mah beda segmen, jadi udah kita biarin aja, mendingan kita risetin development gitu. Tapi antisipasi udah ada kan ya? Ada. Untuk situ. Mendingan kita ngabisin waktu buat development dan produk baru daripada mikirin sih. daripada mikirin yang gitu bajakan. Ya karena bicara masalah bajakan bukan hanya di Indonesia aja ya. Oh iya, Mas. Luar negeri, wah Ya. dan bisa gitu ya. Dan itu kan semua bidang. Ya betul. Musik, film juga nggak habis-habis. Ya maka dari itu makanya Wah, kalau anak bandnya harus nyari yang bajakan satu-satu nggak akan beres-beres itu album gitu. iya pasti. Ya karena banyak juga ya beberapa musisi yang orang pakai bajakan lah, yang free gitu kan, Ya. gitu kan pasti free yang bajakan. Yang free banyak gitu. Atau murah gitu. Yang free dan legal banyak gitu. Jadi kenapa harus pakai bajakan? Nah, itu kan banyak. Gitu. Dan sekarang banyak yang opsinya banyak gitu sekarang. Ada yang subscription. Tuh. Ada yang istilahnya yang kayak lu bayarin nyicil gitu. Pay later. Ya, pinjol kan pinjol. Ya gitu. Dan katanya lebih ini kalau kita beli original tuh lebih barokah katanya. Oh iya. Kalau hasil karyanya lebih. Oh betul ya betul. Oh itu sih Barokah karyanya. Basic dari Om sendiri pemain band semua ya di sini? Dari Kuasa sendiri? Ya karena ya Ini juga main band. Aku nggak main band. manajer. Maksudnya karena produknya berhubungan sama musik, seenggaknya lo mesti ngerti lah. Nggak usah biarpun nggak main musik aktif, misalnya lo develop ampli gitar gitu. Ya lo harus tahu kan secara ampli gitar yang bagusnya gimana gitu kan. Ya. Terus harus falset, gak boleh. Ada kriteria. Terus sekarang yang saya lihat tuh ketika orang bermain musik itu bukan hanya sekedar dari live music, tapi bikin konten dari YouTube atau dari Instagram seperti itu kan. Itu kan pakai yang simple maksudnya, nggak pakai ampli gelondongan gitu kan, nggak pakai plugin gitu. Kalau saya sendiri mah senang ya kalau zaman sekarang kegiatan recording itu jadi umum buat anak-anak muda gitu. Ya betul. Sih. Ya. Kalau saya mah dulu ngalamin ngeband saat SMA itu susah banget mau rekaman, mahal lah dan lain-lain. Itu sekarang mah gampang, Operator ngaco gitu kan. sekarang mah gampang banget, gampang banget. Ya. Lu tinggal berkarya gitu. Betul. Sekarang mah si musisi bisa recording sendiri ya sekarang. Bisa recording sendiri, bisa sampai distribusi sendiri. Betul sekali. Dan kan banyak tuh sekarang yang lu bermain musik emang bukan pengen manggung, pengen di Instagram aja. Buat konten gitu, tapi ya jadi sesuatu gitu. Ya betul. Dan totally fine gitu. Ya di samping sekarang juga kan masalah live musik tuh udah jarang, kayak di Bandung tuh perizinan susah. Terus gitu kan. Untuk live performa itu udah gimana ya, cari tempat yang representatif itu susah. Orang-orang lari ke digital, maksudnya ke YouTube atau Instagram, dan plugins adalah solusi. Dan kayak kayak waktu pandemi COVID gitu beberapa tahun lalu, orang-orang jadi biasa tuh nonton konser online. Iya, betul, virtual ya. Virtual sampai kayak festival-festival gede kayak Coachella gitu. Iya. Stream. Iya betul. Mereka stream Streaming dan live. dan live gitu. Sepanjang konser ya stream aja gitu. Ya.
Itu solusi ya. Ketika orang susah nonton live langsung ke venue, ke stage gitu ya. Solusinya bisa apapun itu. Bisa apapun. Kalau kita mau ngulik. Betul nggak Om? Selalu ada jalan. Selalu ada jalan kalau kita mau nyari jalan itu sendiri gitu. Ya teman-teman, sekali lagi saya ingetin hari ini saya nggak sama Sion, saya sama Ali sama Sim. Dan hari ini tuh banyak ilmu yang saya dapat. Daging ibaratnya. Iya betul. Kita ngobrol sama teman-teman yang udah proper di dunia plugins yang ada di Indonesia juga maksudnya. Betul, kita ya Wak ya, yang masih muda-muda nih. Betul. Mereka masih mencari nih, siapa tahu dapat jawaban di Kuasa sini. Jadi buat teman-teman yang mau berkarya, apalagi kalian gitaris-gitaris handal, pemain bass handal gitu. Kalau buat bass ada juga ya? Ada bass juga. Ada ampli, ada preamp. Preamp, ampli. Dah, beres. Komplit bro. Jadi buat teman-teman langsunglah ke kuasa.com. Oke nih Om, selain jualan online ya, apakah ada jualan di fisik juga Om? Apa itu? Ya ini kita ada produk jualan fisik. Sebenarnya dapatnya kayak apa? Serial number. Serial number. Dapatnya serial number gitu. Kita biasanya jualan fisik ini kalau ikut pameran. Kita lumayan sering ikut pameran di Jakarta. Oke. Nah, kita biasanya bawa ini buat dijual. Ini tuh konten. Kayak gimana tuh masukinnya ini? Nah, ini tuh bentuknya apa dalamnya Om? 360 bundle. Nah, Jadi ini produk kita namanya Amplification 360. Oke. Ya, isinya adalah semua produk yang kita punya. Oke. Jadi kamu beli ini, dapat serial number, dapat semua. dapat efektor, ampli. Tapi ya itu cuma yang berhubungan sama gitar. Yang tadi equalizer, maximizer nggak ada. Oh, sudah lagi. Nggak ada lagi. Untuk harga berapa nih Om? Apanya? Harga berapa? Harganya, Worth to 5 juta. iya kalau harga aslinya worth up to 5 juta rupiah kalau nggak Up to salah. 5 juta Tapi kalau kita jual di pameran, tentu saja diskonnya besar sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat diskon besar, pantengin aja di kuasa.com atau di sosmednya. Ya. Kita banyak promo kok. Oke, sekarang ketemu apa Om? Apa dah? Kemarin tuh terakhir tuh kita kan baru si scene bundle. Synth bundle. Baru beres tuh intro price-nya. Ya, kita ngumpulin beberapa efek yang kayaknya banyak dipakai sama pemain synthesizer buat musisi elektronik dan lain-lain gitu. Sekarang musik elektronik udah mulai ramai lagi ya. Lagi rame banget. Ramai banget sekarang ya. Sebagai pemain. Pak dilanjut. Kalau saya suka elektronik sama digabungin sama punk gitu. Lagi-lagi mulai ini saya nyoba. Keren. Ayo kita coba. Coba ya, gitu ya. Ayo. Coba bikin beberapa di rumah. Kuasa distorsi ya. Sering main Kuasa. Kayak si Slavon Mods tuh. Ya, suka itu. Arena. Arena seperti itu saya udah bikin dari tahun berapa ya dulu. Saya bikin itu lagunya yang untuk semua tuh saya konsep musiknya punk tapi elektronik. Waduh, Mantap. Nah, seperti itu. Oke, Om, promo selalu ada ya? Selalu ada. Untuk bulan ini nih apa Aduh, yang spesial Upcoming. atau upcoming Bulan depan. masih off the record sih ya kayaknya. Cuman pokoknya baru beres kemarin intro si scene bundle. Jadi pantengin aja di Instagram dan sosial media yang lain. Oke. Nanti pasti di publish. Ya, buat teman-teman butuh yang pengen ada promo di sini, pantengin terus. Instagram, Twitter, Facebook ada ya? Facebook ada. Dan kalau teman-teman yang biasa belanja online pasti familiar sama ya program yang namanya Black Friday. Oke. Mana semua toko online Diskon ya? ngasih diskon gede-gedean sedunia. Bisa ditunggu. Ya, buat teman-teman tunggu Black Friday nanti bakal ada diskon besar-besaran buat produk plugins dari bukan plugin aja ya? Oh, plugin cuma, plugin. Dari teman-teman Kuasa. Oke, ngomong apa lagi nih? Udah banyak deh. Menarik juga sih ya ini. Kerja sama. Nah, kerjasama yang bagus kayak gimana ya kalau buat kita nih? Kalau yang udah jalan apa sih, Jan? Kalau yang udah jalan, Programnya aja. kita udah ada tapin sama Sanitar. Oh, ya. Sanitar tuh kayak record label di Jakarta. Oke.
kita tuh official music productionnya gitu. Jadi beberapa si roster Resonator tuh kayak ada Hindia, Mantra Futura, Rehanur, tuh udah pada pakai plugin kita dan kita kasih support secara cuma-cuma. Jadi kayak kalau teman-teman musisi mungkin mau proposal, boleh ajuin ke Kuasa juga. Nah, bro, Nggak keren. ya. Dan apa kerjasamanya juga nggak mesti berhubungan sama musik production ya. Ya apa kita jadi speaker gitu juga sering. Ya, workshop. Ya workshop bisa kok sama sama siapapun gitu. Oke. Ya, buat teman-teman bisa mau kerja sama bikin merchandise ya. Kerja sama semua. Oke. Jadi dari teman-teman Kuasa tuh emang selain bikin plugin, kita juga kalau pengen bekerja sama ya kita bisa share ilmu ya. Seperti itu, karena ilmu tuh mahal bro. Kita harus kuliah dulu. Mana yang mau sekolah recording anjing sebenarnya lah punya. Sekolah nih. Pak Adit sekolah? Adit sekolah? Berapa tahun? Iya saya ngambil audio engineering. Audio engineering. Mahal bro, lila adanya. 2 tahun. 2 tahun mama. Amin. Aduh, saya tuh masih pengen ngobrol sama Om Ade, sama Teh Dania ya. Mungkin masih masih banyak yang pengen saya tanyain, cuman karena waktu Ya, di sini kita mungkin nantilah kita bisa ketemu lagi. Mungkin pertanyaan terakhir lah, pesan dan kesan atau apapun itulah dari teman-teman Kuasa buat pemirsa dari Amadit Tarku. Sana Bro. Lu dulu lah. Oh, aku dulu. Amadit. Apa ya buat teman-teman musisi, mungkin kalau misalnya segan untuk nanya atau lihat di website kita karena bahasa Inggris, DM aja ke Instagram di @kuasa. Instagramnya Kuasa. Nanti dari sini kan. Gitu. Ada. Terus udah gitu kalau misalnya calling for all musician juga sih, kalau misalnya pengen disupport sama kita, tinggal kirimin aja profilnya, terus nanti kita review, terus nanti kita support ATK main musiknya. Apa yang bisa kita support ya. Udah podcast ini saya mau apply. langsung. Apa lagi? Oh ya. Udah. Kalau gua apa ya? In general ya, kalau lihat musik band lah ya, semua band-band gede favorit kamu itu dulunya pasti pernah, dulunya juga band kecil ya. Jadi jangan lupa support semua band atau brand lokal yang lo suka, karena ya yang bikin gede itu kalian sendiri. Oke, setuju banget. Nah, siapa lah kayak kemarin gitu, kayak Coldplay konser seminggu di Singapura gitu ya. Mungkin 20 tahun lalu mah yang nonton mereka cuma 10 orang di kafe keliling di Mawar. Betul setuju. Ya, berawal dari kerumunan kecil dulu. Kecil tapi konsisten. Betul, yang penting konsisten dan Banyak yang support. ya, pokoknya buat teman-teman jangan pernah bosan untuk berkarya ya. Tuh. Betul nggak, Aldi? Gimana pesan buat dari Kang Aldi, gimana sih? Saran saya? Ya. Saya justru ini saran dari Pak Adi tadi. Jadi kayak ini ke saya gitu untuk terus konsisten seperti itu, terus berkarya. Oke. Itu sih. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen punya plugins yang recommended, boleh akses ke kuasa.com. Nah, di situ kalian bisa akses banyak plugins yang tersedia dari mulai apa aja? Ampli, efektor, studio recording. Ya, udah. Banyak di situ. Pokoknya detail lah. Pokoknya murah juga ya. Ya. Terjangkau. Insya Allah murah. Ya. Ya, buat teman-teman juga. Ya kalau kalian pikir nggak murah, tunggu diskon aja. Dan pasti selalu ada diskon ya Om ya? Ada diskon ya, oke. Kapan diskon terdekat? Soon. Coming soon. Program terdekat bakal ada diskon besar-besaran. Jadi apalagi biasa menjelang puasa ya. Orang-orang pada ngelapak baju, ini ngelapak promo di sini. Oke. Sangat menarik obrolan hari ini, dan mungkin saya harus akhiri juga ya obrolan hari ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan terima kasih juga buat
teman-teman dari Kuasa, buat Teh Dania, buat Om Adit, buat Kang Aldi juga. Terima kasih udah sudi mampir asa. Sawartanya. Terima kasih juga. Diacak-acak lagi teman. Santai. Terima kasih buat teman-teman ya. Nggak ya. Terima kasih juga udah temenin saya yang ngatain Fiona. Teh. Oh, ya. Terima kasih. Nggak. Om Adit. Sebenarnya Terima kasih. Dan kita akhiri juga pertemuan kali ini. Di episode selanjutnya bukan mungkin ya, ada hal yang tidak kalah menarik dari episode sebelumnya. Iya. Oke, saya Jaldi. Adit, Aku Dania. kalau ada salah-salah kata, Mohon dimaafkan. kalian aja yang salah dengar.